Persetujuan tindakan pertolongan dan permintaan dua orang dewasa untuk sebagai saksi. Yang berikutnya, kita akan belajar terkait dengan permintaan persetujuan atau permintaan izin sekaligus meminta dua orang dewasa menjadi saksi penanganan pertolongan pertama. Bagaimana maksudnya? Nah, begini penjelasannya. Saat kita akan memberikan pertolongan kepada seseorang yang mengalami kecelakaan ataupun musibah, nah perlu diperhatikan kita tidak boleh kita dilarang untuk serta-merta memegang si korban kemudian melakukan tindakan. Harus diingat kita sebagai first aider atau pelaku PP harus meminta izin terlebih dahulu atas persetujuan si penderita. Apabila si penderita itu sadar, kita bisa langsung memberikan permintaan izin kepada penderita. Saya kasih contoh misalkan, mohon maaf Pak, Bu, atau Dek, saya Endro, saya dari PMI. Apakah saya boleh memberikan pertolongan? Nah, itu yang dimaksud dengan permintaan izin atau persetujuan dari si penderita. Nah, izin ini bisa secara verbal dikemukakan oleh si penderita, manakala penderita itu masih sadar penuh. Jadi mungkin dia menjawab, iya Mas, silakan Mas, tolong saya Mas, aduh sakit banget Mas. Nah, itu berarti sudah diizinkan. Atau yang sifatnya tersirat, sebagai bahasa-bahasa isyarat atau body language tertentu, sehingga nantinya kita mendapatkan izin dari penderita. Contohnya bagaimana? Misalkan dengan anggukan kepala, nah seperti ini. Atau hanya mungkin dengan kedipan mata. Nah, itu sebagai tanda persetujuan dari si penderita untuk ditolong. Nah, sekarang permasalahan kemudian adalah bagaimana kalau misalkan si penderita itu tidak sadarkan diri, atau dalam kondisi tidak respon, atau istilah medisnya unrespon. Bagaimana cara kita meminta persetujuan? Nah, yang pertama, kita bisa meminta persetujuan kepada keluarga terdekat. Misalkan di lingkungan sekitar ada keluarganya, tanyakan, misalkan Pak, Bu, Dek, ada nggak yang ini keluarga si pasien atau penderita? Oh iya Mas, itu bapaknya tadi yang boncengan. Nah, minta izinnya misalkan ke bapaknya atau ke ibunya. Itu yang pertama. Kemudian kalau tidak ada pihak keluarga bagaimana Mas? Nah, adalah kita meminta bantuan untuk meminta persetujuan ke siapa? Ke teman ataupun kerabat yang terdekat. Misalkan tadi naik kendaraan motor berboncengan, tanyakan tadi boncengan sama siapa? Oh itu temannya tadi pulang sekolah bareng. Nah, kita bisa menanyakan ke temannya. Dek, misalkan atau Mas, Mbak, apakah saya boleh memberikan pertolongan kepada temannya? Oh iya Mas, silakan ditolong. Nah, itu berarti kita sudah mendapatkan izin atau persetujuan. Yang berikutnya, permasalahannya kalau di lapangan terjadi, kalau tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada kerabat yang dikenal oleh si penderita, bagaimana? Maka kita minta izin atau persetujuan kepada orang yang berkerumun. Contohnya seperti ini, Pak, Bu, mohon izin, saya Endro, saya dari PMI, saya akan memberikan pertolongan kepada si korban. Apakah saya diizinkan? Nah, kemudian nanti masyarakat itu menjawab, oh iya Mas, silakan Mas, ditolong Mas, kasihan Mas. Nah, itu terkait dengan permintaan izin atau persetujuan. Yang berikutnya, yang tidak kalah penting adalah untuk meminta dua orang dewasa menjadi saksi kita dalam memberikan pertolongan pertama. Kita lihat di sekitar orang yang berkerumun. Misalkan ada bapak-bapak atau orang dewasa yang kita nilai mampu menjadi saksi kita, maka kita minta bantuan ke mereka. Seperti ini contohnya. Misalkan, Pak, mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa? Saya Pak Budi Mas. Oh ya, misalkan, Pak Budi, mohon maaf Pak, apakah Pak Budi bersedia menjadi saksi saya dalam memberikan pertolongan kepada penderita? Oh ya Mas, saya siap. Boleh laki-laki dewasa ataupun perempuan dewasa. Misalkan ke ibu-ibu, mohon maaf Bu, dengan Bu siapa Bu? Oh ya, saya dengan Bu Ani Mas. Bu Ani, apakah Bu Ani bersedia menjadi saksi saya dalam memberikan pertolongan kepada si korban? Nah, misalkan ibu itu bersedia, maka kita sudah dapat dua orang saksi. Nah, kalau tidak bersedia, kita jangan memaksa, tetapi minta orang dewasa yang lainnya untuk menjadi saksi kita. Itu beberapa yang harus kita persiapkan sebelum melakukan tindakan pertolongan. Nah, kita meminta bantuan dua orang saksi ini adalah itu merupakan langkah-langkah antisipatif. Manakala setelah kita melakukan tindakan pertolongan yang namanya takdir kita nggak tahu
mungkin ya bisa jadi setelah kita memberikan pertolongan dilalah ya, ini kalau orang Jawa bilang, pasiennya itu kemudian sampai meninggal dunia. Nah, pihak keluarga mungkin nggak terima, kemudian mengajukan pelaporan ke pihak berwajib. Nah, kemudian nanti kita sebagai penolong mungkin akan dimintai keterangan. Apakah yang sudah kita lakukan kepada korban itu sesuai dengan protapnya atau tidak? Ataukah ada yang dianggap sebagai malpraktik? Nah, itulah dua fungsi dari kita meminta dua orang dewasa untuk menjadi saksi kita dalam melakukan tindakan pertolongan pertama atau PP.